akan melebur dosa kita. Semua cobaan dan musibah yang datang. Dan ini juga berita gembira yang luar biasa. Apapun yang datang yang kita tidak sukai, selama kita bukan melakukan pelanggaran, bukan kita yang salah. Orang utang gak mau bayar, tiba-tiba kita sakit, jalan tertusuk duri, ada orang yang ghibah dan fitnah, menipu, semua itu teman-teman adalah pengampunan dosa. Dikatakan dalam sebuah hadis riwayat Bukhari dari Aisyah radhiyallahu anha, beliau berkata, Rasulullah SAW bersabda, "Ma min musibatin tusibul muslimu illa kaffarallahu biha anhu hatta syaukati yushakuha." Ketahuilah tidak ada satu musibah pun yang menimpa seorang muslim kecuali Allah akan menghapus dengannya dosa-dosanya sampai duri yang menusuk dirinya. Makin berat cobaan tersebut, maka makin banyak kadar dosa yang dimaafkan. Dalam hadis yang lain, hadis ini hadis sahih juga diriwayatkan oleh Imam Bukhari. Abu Hurairah mengatakan bahwasanya Rasulullah SAW bersabda, "Ma yusibul muslima min nasabin wala wasabin wala hammin wala hazanin wala adhan wala ghammin hatta syaukati yushakuha illa kaffarallahu biha min khatayahu." Tidak ada sesuatu pun yang menimpa seorang muslim, baik itu letih, capek, ya, lelah, sedih, duka, sakit, kesusahan hidup, sampai duri yang menusuknya, kecuali Allah subhanahu wa ta'ala akan hapuskan dosa-dosa dengannya. Abdullah bin Mas'ud mengatakan radhiyallahu anhu di dalam sebuah hadis Bukhari yang lain, "Dakhaltu ala Rasulillah SAW wa huwa yu'aqu, faqultu ya Rasulullah innaka tu'aq wa'kan syadida, innaka tu'aq wa'kan syadida." Faqala atuqala ajal inni u'aqu kama yu'aqu rajulani minkum. فقلت ذلك لأن لك أجرين فقال أتقال أجل ذلك كذلك ما من مسلم يصيب أذى شوكة فما فوقها يشاكها إلا كفر الله بها سيئاته كما تحط الشجرة ورقها. Saya masuk mengunjungi Rasulullah SAW dan beliau sedang sakit keras, demam. Lalu saya pun berkata, "Wahai Rasulullah, Anda sedang menderita sakit keras?" Beliau menjawab, "Iya, rasa sakit yang saya alami seperti rasa sakit yang menimpa dua orang di antara kalian." Maka saya pun berkata, "Apakah itu karena Anda juga akan mendapatkan dua kali lipat pahala?" Kata Nabi SAW, "Iya, demikian. Tidak ada seorang muslim yang tertimpa atau tertusuk duri ataupun yang lebih dari itu, kecuali dengannya Allah menghapus dosa-dosanya sebagaimana pohon menggugurkan daunnya." Dalam hadis yang lain Aisyah juga berkata dalam hadis Muslim, kata Nabi SAW, "La tusibul mu'minu syaukatun fama fauqaha illa qassallahu biha fi khati'atihi." Tidaklah seorang mukmin terkena duri maupun yang lebih dari itu, kecuali Allah akan menghapus kesalahan-kesalahannya dengan duri tersebut. Ada seorang wanita bernama Ummu Sa'ib radhiyallahu anha pernah demam. Dalam sebuah riwayat yang sahih riwayat Muslim, Jabir berkata bin Abdullah radhiyallahu anhuma, bahwasanya Rasulullah SAW pernah menemui Ummu Sa'ib yang lagi demam. Lalu ditanya, "Ma laki ya Umma Sa'ibi tuzafzifin?" Qalat, "Al-humma la barakallahu fiha." Qala, "La tasubbil humma fa innaha tudhibu khataya bani Adam kama yudhibul kiru khabathal hadid." "Wahai Ummu Sa'ib, kenapa kamu merintih?" kata Nabi SAW. Ummu Sa'ib mengatakan radhiyallahu anha, "Aku sedang demam. Semoga Allah subhanahu wa ta'ala tidak memberkahi demam ini." Karena panasnya luar biasa. Maka Rasulullah SAW mengatakan, "Jangan kamu mencela demam, karena ia bisa menghilangkan dosa manusia atau anak Adam, sebagaimana pandai besi menghilangkan karat besi." Ini semua teman-teman menjelaskan kepada kita bahwasanya cobaan apapun yang datang kepada seseorang pasti akan membersihkan dosa-dosanya, apapun sifatnya. Abu Hurairah berkata, pada saat turun firman Allah surah An-Nisa ayat 123, "Tak kala turun firman Allah, barang siapa yang berbuat kejahatan, niscaya akan diberi balasan terhadap perbuatan jahatnya." Ayat ini berat dirasakan oleh kaum muslimin. Maka Rasulullah SAW bersabda, "Bersikap pertengahan dan berusahalah mencapai kebenaran, karena setiap musibah yang menimpa seorang muslim sampai duri yang mengenainya akan menjadi penghapusan dosanya."
Imam Nawawi berkata tentang hadis ini dalam syarah Sahih Muslim, dalam beberapa hadis di antaranya terdapat berita gembira bagi orang mukmin karena sedikit sekali orang yang tidak tertimpa musibah begini berupa sakit dan musibah-musibah lainnya, meskipun ringan bisa menghapus dosa, mengangkat derajat dan menambah kebaikan. Ini adalah pendapat yang benar menurut jumhur ulama. Dan para ulama mengatakan hikmah dari berapa beratnya cobaan para nabi kemudian orang-orang yang seperti mereka adalah karena mereka mempunyai kesempurnaan sabar dan ikhlas, dan mereka mengetahui bahwa semua itu adalah nikmat dari Allah SWT agar kebaikan disempurnakan dan pahala mereka dilipat gandakan. Kata para ulama juga bahwasanya orang kalau datangkan musibah, tujuan utamanya selain membersihkan dosanya adalah bagaimana dia bisa menikmati dan merasakan nikmat itu. Misal orang sakit, andai saja teman-teman kita nggak pernah sakit, apakah kita akan pernah rasakan nikmatnya sehat? Atau kalau kita tidak pernah lapar, apakah kita akan rasakan nikmatnya kenyang? Atau kita tidak pernah capek, apakah kita akan rasakan nikmatnya istirahat? Tentu semua tidak akan. Maka cobaan-cobaan yang datang ini juga adalah sebuah nikmat Allah untuk merasakan nikmat yang besar ya bersamanya.